Assalamualaikum kaum berpikir para penonton channel ini ya. Jadi kita itu sering sekali mendengar ledekan dari orang Malaysia. Ternyata bukan saya saja, saya pikir. Tadi saya baru membaca di TikTok ada satu ledekan dari orang Malaysia dasar IQ 78 gitu. Jadi kita kerap sekali mendengar ledekan seperti itu dari Malaysia ya. IQ 78, IQ 78 gitu untuk kita orang Indonesia. Jadi hoax ini sering kali diulang-ulang oleh netizen Malaysia ketika mereka sudah terdesak dan tidak lagi mampu memberikan argumen yang logis ya. Di samping lari-lari nanti ke tema yang lain, ke ekonomi, banco semen, bibi gitu ya, atau yang lain-lain, TKI segala macam, ujung-ujungnya IQ 78. Tentu saja kita tidak bisa berharap kalau kaum waham dari negeri yang menurut riset dari Prudential, sepertiga dari warganya ini mengalami mental disorder atau gangguan jiwa, itu bisa untuk mencari kebenaran. Apakah pernyataan bahwa Indonesia itu memiliki IQ rata-rata 78 itu adalah fakta atau sebenarnya hoax? Tentu tidak bisa kita harapkan itu datang dari mereka ya, perilaku seperti itu, karena itu bukan perilaku yang Malaysiawi. Ya, mereka itu di dalam delusinya atau wahamnya itu selalu menganggap mereka adalah mahawangsa Melayu, mahawangsa gitu ya, yang meskipun kita semua tahu bersama sejak Olimpiade Paris kemarin sudah berubah menjadi Melayu Mahagangsa. Kita juga sudah tahu ya, mereka itu adalah penggemar hoax ya, pelahap cerita-cerita bohong atau narasi-narasi bohong di dunia maya. Makanya mereka itu juga yang laku di sana itu adalah sesuatu yang menceritakan ya, atau konten-konten yang menceritakan kepalsuan tentang kehebatan mereka dan kehinaan Indonesia seperti itu ya. Makanya mereka itu mengorkestrasi minion-minion ya, para TKI yang pemikirannya nggak mungkin diterima orang di Indonesia ini. Jadi itu yang mereka kumpulkan di sana untuk merendahkan kita gitu ya, dan itu juga cara mereka untuk untuk merasa lebih besar daripada Indonesia karena mereka tidak bisa mendapat pengakuan dari dunia. Sebagaimana kemarin malam reporter dari Liga Italia mengatakan ya Jesus Indonesiano, atau Calvin Verdong menjadi salah satu penampil terbaik di Eredivisie Belanda kemarin. Mereka tidak bisa mendapatkan kebanggaan seperti itu ya, mereka tinggal bagaimana untuk menipu diri sendiri karena mereka memang sangat ahli menipu diri sendiri. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama ya, cara mereka menipunya seolah-olah mereka itu mendapatkan pengakuan dari Indonesia ya melalui pernyataan-pernyataan dari para minion itu yang sudah di-script, yang sudah dibacakan, yang sudah diatur. Jadi seolah-olah semua orang Indonesia itu mengagumi Malaysia gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi mereka itu sudah puas ketika itu mereka mendapat pujian dari Jantung Pisang, jadi Romlia Pratama, IQW, About Sastra, Mas Ganteng, Toha gitu ya. Jadi bagi mereka itu adalah representasi Indonesia. Jadi ketika dapat pujian-pujian dari mereka, orang-orang Malaysia ini merasa mereka itu sudah berada di atas Indonesia dalam segala hal. Jadi bagaimana sebenarnya ceritanya tentang IQ 78 ini ya. Nah, jadi hoax tentang rata-rata IQ orang Indonesia itu adalah 78 itu dicetuskan oleh seorang, bisa disebut psikolog yang bernama Richard Lynn. Jadi dari informasi yang saya kutip dari Southern Poverty Law Center atau SPLC, di dalam files white extremist mereka ya, itu dijelaskan ya. Bagaimana penjelasannya? Kita bacakan penjelasannya. Nah, di sini ada fotonya Richard Lynn ini, itu di Extremist Info. Ditulis di situ di Extremist Info, di situ Richard Lynn. Kita bacakan. Ya, jadi di website ini dikatakan Richard Lynn is one of the most unapologetic and raw scientific racists operating today
arguing, among other things, that nations with high average IQ must subjugate or eliminate lower IQ groups, which he associates with particular racial groups in order to preserve their dominance. Jadi artinya kurang lebih Richard Lynn ini adalah salah seorang scientific rasis sampai tipik yang mentah dan keras kepala dan mentah, ya, yang dilakukan saat ini, yang berargumen di antara hal-hal lain bahwa negara dengan IQ rata-rata yang lebih tinggi itu harus menundukkan atau mengeliminasi kelompok-kelompok ber-IQ rendah yang diasosiasikan dengan satu kelompok ras tertentu untuk menjamin dominasi mereka gitu. Nah, jadi itu Richard Lynn itu dijelaskan di dalam websitenya SPLC ini. Oke. Dan kemudian latar belakangnya itu seperti apa? Kita lihat ya. Nah, di sini about Richard Lynn. Di sini dijelaskan ya, kita bahasa Indonesia kan aja langsung, nggak usah bahasa Inggris. Selama 50 tahun, Richard Lynn telah menjadi garda terdepan dari scientific racism. Jadi itu scientific berdasarkan ras gitu ya, rasis gitu ya. Dia adalah seorang yang eugenicist. Di eugenicist ini artinya adalah orang yang percaya, ya, orang yang meyakini bahwa dalam eugenics nama. Jadi eugenics ini apa? Eugenics ini adalah ide untuk meningkatkan kemampuan manusia itu melalui seleksi ras gitu. Jadi seleksi genetik. Jadi semacam ide-idenya Nazi dulu ya, ide-idenya Nazi dulu bahwa ada ras tertentu yang lebih unggul, itu saja yang perlu kita jaga, yang lain itu dimusnahkan saja. Jadi dia ini adalah seorang yang merupakan garda terdepan dari sains seperti itu. Itulah Richard Lynn ini, ya. Nah, jadi sebelum kita lebih jauh, apa betul kita itu IQ kita 78 seperti dia katakan ya. Jadi sebenarnya itu sepintas lalu aja kalau orang yang waras dan sedikit kritis, bukan seperti orang Malaysia ya. Jadi orang yang sedikit kritis ya, dalam berpikir kritis yang tercerahkan itu akan langsung tahu bahwa itu nonsens yang dia katakan itu. Kenapa IQ 78 itu tidak tidak masuk akal? Karena batas dari Down syndrome, ya, Down syndrome itu ini adalah sebutan untuk orang-orang yang memiliki keterbatasan mental, ya, atau kalau di Indonesia disebut tunagrahita, yaitu orang yang mempunyai range atau rata-rata IQ itu antara 30 sampai 50 sampai 70 ya, 69 70 seperti itu. Nah, kenapa kita katakan itu tidak masuk akal, apa yang disebutkan oleh profesor ini, itu artinya kalau Indonesia itu IQ-nya hanya 78 rata-ratanya, itu berarti di Indonesia ini sekitar 250 juta itu orang pengidap Down syndrome. Ya kan nggak mungkin kan, kita lihat sendiri bahwa realitasnya tidak seperti itu, karena orang Down syndrome ini sangat mudah dikenali seperti ini. Seperti video ini, video anak pengidap Down syndrome ini, seperti ini ciri-cirinya dengan mata sipit dan ciri fisik tertentu gitu ya, yang disebut tunagrahita kalau di Indonesia ini. Nah, kenapa hitungannya jadi Down syndrome seperti itu ya? Karena kita hitung aja rata-rata di Indonesia ini ada 20 juta orang yang mengenyam bangku perguruan tinggi, yang itu IQ-nya sudah bisa dipastikan itu 100 ke atas gitu ya. 100 ke atas, antara 100 ke 110 itu yang paling banyak, dan beberapa yang superior antara 110, 120, dan beberapa sedikit sekali yang sangat superior di situ. Cuman di rata-rata antara 100 ke 110 itu. Jadi dibayangkan itu ya sudah 20 juta seperti itu. Mungkin ditambah sekitar anak-anak lulusan SMA, taruhlah 10 juta lagi, udah 30 juta orang di atas IQ 100 itu sisanya kalau dibagikan dengan keseluruhan penduduk Indonesia yang 280 juta,
artinya ada 250 orang yang Down syndrome, kan nggak mungkin ya. Dan memang dari penelitian IQ yang rata-rata yang bisa dipertanggungjawabkan, memang tidak seperti itu hasilnya ya. Nah, di sini kita lihat misalnya dari penelitian yang dilakukan oleh Worldwide IQ Test, itu disebutkan bahwa IQ di Indonesia ini adalah 93,96 IQ rata-ratanya ya. Jadi IQ rata-ratanya itu untuk tes yang diambil 1 Januari 2024 ini. Jadi ini gimana katanya kan statistiknya ini. Jadi di sini ditulis IQ ranking by country, Indonesia itu ada di peringkat ke-96 ya, 96. Jadi kalau di sini berdasarkan penelitian ini bahkan di Asia Tenggara pun kita nggak paling bawah banget gitu. Masih ada Thailand di bawah kita, nomor 103 yang IQ-nya 92,73 dan ada Laos 91,19 dan ada beberapa negara lagi yang nggak cukup pembaginya ya, nggak cukup pembaginya. Karena di sini dikatakan bahwa ada beberapa, kita lihat di petanya ini, ada beberapa bagian di negara ini yang tidak cukup pembaginya, jadi tidak bisa ditentukan berapa IQ rata-ratanya. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Jadi nggak mungkin, kalau 98 itu masih logis ya, masih logis ada 110, di sana ada yang mungkin di 80-an gitu ya. Yang lain-lain jadi dapatnya 93,96, itu masih bisa diterima ya, bisa diterima akal. Jadi seperti itu. Nah, jadi memang mengatakan IQ Indonesia itu rata-ratanya 78 itu adalah hoax yang nyata, yang tentu saja yang seperti itu sangat dipercaya oleh orang-orang Malaysia yang memang nggak mungkin kita harapkan untuk mencari kebenaran, kan? Karena mereka itu adalah, seperti saya katakan, adalah pengkonsumsi hoax. Mereka senang sekali mengkonsumsi hoax yang bisa meninggikan bangsa mereka dan merendahkan bangsa lain. Oke, sekarang kita lanjutkan cerita tentang Richard Lin tadi. Nah, di sini dijelaskan bahwa Richard Lin ini, dia itu menggunakan otoritasnya sebagai profesor emeritus, artinya pensiunan. Emeritus itu adalah pensiunan, artinya profesor yang sudah tidak lagi mengajar di kampus itu secara reguler, tetapi masih sering dipakai. Ininya biasanya profesor-profesor yang khusus, yang keilmuannya itu bisa bermanfaat, itu mendapat gelar emeritus, profesor emeritus di psikologi di University of Ulster atau Ulster University ya. Dan di sini dia itu berargumen tentang inferioritas genetik dari non-white, jadi non kulit putih, orang kulit putih. Jadi di sini dia meyakini kalau nilai dari sekelompok orang itu ya, terutama dengan kelompok rasial di sebuah negara, kemudian kekayaan dan kekuatan dari sebuah negara itu, menurut Lin itu ditentukan oleh intelijensi rasial, ya, dan keseragaman atau kemurnian. Nah, jadi Lin ini mempercayai bahwa perbedaan rasial ini atau kecerdasan inilah yang menjadi unsur yang paling penting, ya, perbedaan dari kaya negara seperti itu tadi di dunia ini. Jadi alasan lainnya itu katanya adalah kehadiran dari ekonomi pasar dan kemudian juga bentuk sosialisme atau komunisme, itu penyebab lain katanya. Tapi faktor utamanya itu adalah kecerdasan dan kapasitas yang tidak bisa dihindari katanya. Kemudian di sini Eropa dan Timur Jauh yang populasinya mencapai tingkat intelijensi yang di atas standar, itu mereka standar hidupnya lebih tinggi daripada orang-orang yang di negara yang kurang cerdas, menurut dia gitu kan. Jadi nggak heran katanya di sini, nggak heran katanya kalau Lin ini berargumen kalau minoritas dan juga imigran yang datang dari negara-negara ber-IQ rendah menyebabkan meningkatnya kejahatan, ya, dan menyebabkan ancaman kepada peradaban Eropa yang membuatnya menjadi favorit
di antara kaum white supremacists. Jadi kaum supremasi yang meyakini supremasi kulit putih gitu ya. Dan jadi dia berkontribusi kepada beberapa white supremacist publication. Jadi dalam publikasi ilmiah yang diterbitkan oleh kelompok white supremacist ini, diantaranya Vidier.com, dan kemudian diikuti Dongtal Quarterly dan American Renaissance. Ya, dia juga duduk sebagai komite editorial dari Mankind Quarterly. Jadi itu satu psycho-scholarly journal. Jadi psycho-scholarly ini jadi semacam jurnal akademik, pseudo ini palsu ya, semacam ini palsu, semacam jurnal akademik palsu yang didedikasikan untuk menerbitkan artikel kontroversial yang di bagian-bagian kontroversial, termasuk tentang perbedaan perilaku di antara kelompok hidup yang berbeda gitu, grup yang berbeda. Nah, jadi dia ini juga yang membagi ras manusia itu menjadi Kaukasoid, Mongoloid, Negroid yang kita ketahui itu katanya, yang seharusnya bahwa yang dia yakini hanya dua ras di dunia ini yang layak hidup itu, yaitu Kaukasoid dan Mongoloid, gitu, Mongoloid ya. Itu yang membuat kontribusi signifikan kepada peradaban katanya. Dan dia juga mendaur ulang ide-ide dari era Nazi gitu, bahwa Nordik di antara Kaukasoid ini adalah orang-orang Nordik, orang-orang dari Eropa Utara yang berkulit putih, yang bermata biru, itulah yang paling superior gitu ya, North-South Continuum katanya gitu. Nah, dia bersama, jadi Lin ini bersama para peneliti ras lainnya gitu, membagi dunia ini, populasi di dunia ini menjadi 3 kelompok ras gitu, seperti saya katakan tadi, Mongoloid, Kaukasoid, dan Negroid gitu. Itu merefer atau merujuk kepada Asia Timur, Eropa Putih, dan kelompok kulit hitam dari Afrika. Nah, jadi orang-orang seperti kita ini menurut dia itu adalah campuran dari berbagai ras itu. Nah, di sini di dalam artikel ini dikatakan bahwa dalam sebuah interview dengan seorang neo-Nazi bernama Alek Kurtajic di tahun 2011, dalam bahasanya sendiri tentang perbedaan ras tadi, dia katakan ya, saya benar-benar sangat pesimis tentang masa depan orang-orang Eropa katanya ya, karena adanya imigrasi yang masif dari negara dunia ketiga, orang-orang dari negara dunia ketiga yang akan menjadi mayoritas di sana katanya, di Amerika dan di Eropa bagian paling barat gitu ya, selama abad ini katanya. Saya pikir itu akan berarti kehancuran dari peradaban Eropa di negara ini, katanya. Dia bilang, saya pikir satu-satunya solusi adalah memisahkan Amerika ini dengan orang-orang kulit hitam dan Hispanik. Jadi dia ingin memisahkan orang kulit putih itu dengan ras kulit hitam dan Hispanik. Nah, kemudian akibat dari aktivitasnya ini, ya, termasuk dalam pseudo akademik tadi, dia di sana duduk sebagai editornya di sana ya, editor boardnya, jadi dalam dewan editornya di majalah pseudo akademik tadi, ya, di jurnal pseudo akademik tadi. Jadi pada 14 April 2018 itu BBC memberitakan bahwa Ulster University mencabut status Profesor Richard Lin. Itu beritanya. Nah, di berita ini dikatakan Ulster University ini telah mencabut status titel emeritus dari Profesor Psikologi Richard Lin. Jadi saat ini sebetulnya gelar profesornya itu sudah dicabut, yang artinya kerja-kerja dia sebelumnya itu tidak lagi diakui sebagai suatu kerja akademik yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi hanya orang Malaysia yang masih meyakini kerja dari Profesor Pecatan ini. Dan kemudian
Di alasannya dijelaskan di sini bahwa Profesor Lin mengajar pada UU ini Universal University, dan beberapa hasil kerjanya itu terbukti kontroversial katanya. Nah, di sini dia telah menyatakan bahwa orang dari Asia Timur memiliki IQ rata-rata di atas orang Eropa, dan laki-laki memiliki rata-rata IQ lebih tinggi daripada perempuan. Nah, itu katanya ya, itu kontroversialnya. Dan kemudian universitas ini mengatakan bahwa mereka telah membuat keputusan melalui proses dan pertimbangan dari semua informasi yang relevan. Ulster University telah mencabut gelar emeritus dari Profesor Richard Lin dan sudah menyampaikannya kepada yang bersangkutan. Seperti itu. Sebegitulah statusnya dari Profesor Richard Lin ini, profesor seorang neo-Nazi yang mengatakan bahwa Indonesia ini IQ-nya 78. Oke. Kita sudah mengetahui latar belakang dari sejarah mengapa kita disebut IQ 78 dan kenapa itu disebut hoax, dan bagaimana latar belakang orang yang menciptakan hoax ini, dan dia sudah dipecat, tapi kenapa pemikirannya ini masih sangat digemari atau sangat dipuja-puja di Malaysia, yang mereka gunakan setiap kali kita berargumen sama mereka, dan setiap kali mereka mencari perkara, dan kemudian ketika kita balas, mereka tidak mampu melanjutkan apa yang sudah mereka mulai, selalu kembali ke IQ 78 ini ya. Apa penyebabnya? Nah, kalau soal itu kita mau tidak mau harus melihat latar belakang dari negara Malaysia ini sendiri ya. Bagaimana kita ketahui bahwa di planet bumi ini, dari 200 sekian negara yang ada di planet bumi ini, hanya tinggal 2 negara yang masih menerapkan ide-ide yang sama seperti yang digunakan oleh Profesor Richard Lin ini, ya, yang membagi manusia itu berdasarkan ras-rasnya gitu, berdasarkan keunggulan ras tadi gitu, yaitu Malaysia dan satu lagi Israel. Hanya tinggal 2 negara itu ya. Tadinya ada Afrika Selatan, tapi Afrika Selatan sudah meninggalkan konsep apartheidnya. Sekarang ini yang masih menggunakan sistem seperti itu, yang membagi-bagi manusia berdasarkan ras, itu adalah Malaysia dan Israel ya. Dan di Malaysia, sebagaimana kita ketahui, di sana ras Melayu itu dianggap yang paling unggul, yang memberikan semua fasilitas kepada ras Melayu lebih daripada ras-ras yang lain, dan juga superioritas Melayu ini juga mereka kembangkan dengan cerita-cerita hoax juga ya, tentang Melayu Mahawangsa, tentang pusat peradaban dunia di sana, tentang mereka itu keturunan Nabi Ibrahim gitu. Itu sehingga mirip sekali sebetulnya idenya dengan ide-ide dari Profesor Richard Lin ini, seorang white supremacist ini. Nah, karena itulah tidak mengherankan ketika kemudian muncul pemikiran seperti itu yang berbasis rasis ini, yang bisa mereka gunakan untuk merendahkan negara lain. Pemikiran-pemikiran seperti itu tentu saja disambut dengan sukacita oleh orang-orang Malaysia, dan itulah yang mereka gunakan, netizen-netizen mereka, ketika berhadapan dengan orang Indonesia. Terutama ketika mereka itu di bidang-bidang tertentu, meski kita belum bisa unggul di segala bidang melawan mereka, tetapi di beberapa bidang tertentu, yang misalnya Olimpiade kemarin, dan juga di sepak bola, dan juga Olimpiade sains ya, antara biologi, fisika, itu Malaysia itu selalu di bawahnya Malaysia. Nah, ketika itu terjadi, supaya mereka itu tetap bisa meyakinkan warganya bahwa mereka itu adalah lebih superior, ras yang lebih tinggi daripada kita ini adalah ras rendahan, mereka menggunakan ide dari Profesor Lin ini, lagi-lagi tentang IQ 78. Nah, jadi begitu dulu video kali ini dari saya. Untuk selanjutnya, sebagaimana selalu saya sampaikan di video ini, tetaplah kita menjadi manusia yang berpikir, karena itulah yang membedakan kita dengan spesies lain di bumi. Kita adalah ras yang berpikir, dan berpikir itu bukan artinya kita itu hanya menjadikan otak kita itu sebagai tempat penyimpanan data, ya, seperti yang ditunjukkan oleh
bocah yang di-endorse oleh para minion itu sebagai bocah cerdas Malaysia yang dihafal kemudian disampaikan, bukan seperti itu, tapi kita berpikir kritis ya, seperti ide bahwa IQ orang Indonesia itu 78, ya tinggal kita cek aja masa sih 78, apa kita Down syndrome semua gitu. Jadi sebenarnya gampang ya kalau kita menggunakan pikiran kritis kita. Ya, dengan kita seperti orang Malaysia ya, yang menelan apapun informasi, ada orang punya titel, itu mereka tidak cerna lagi, langsung ditelan apapun yang dikatakan oleh orang-orang yang ada titel profesor atau doktor atau bahkan budayawan seperti Ridwan Saidi misalnya, itu suka sekali mereka kutip-kutip dan mereka telan tanpa ada pikiran kritis. Jadi demikian dulu video kali ini dari saya. Asal tetap berpikir kritis sebagai orang Indonesia karena kitalah pemilik kedaulatan dari bangsa ini. Jadi kita yang menentukan arah bangsa ini. Kalau kita tidak berpikir kritis, kita akan gampang ditipu, kita akan gampang dibodoh-bodohi. Demikian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.